Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat, pada para mitra IDC dimanapun anda berada, saudara-saudariku yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari, hari pun silih berganti tak terasa menjadi bulan, tak terasa pula Idul Adha telah berada di depan mata kita. Untuk itu kita tetap patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tentu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyambutnya dengan iman, tasyakkur, tadabbur, sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan hari Id ini sebagai satu hari renungan untuk lebih memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub kalau kita pelajari sejarah dari munculnya munculnya hari Idul Fitri maupun Idul Adha, muncul dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan juga Al-Baghawi. Dikatakan suatu ketika Rasulullah SAW ketika beliau sampai di kota Madinah, waktu itu beliau menemukan bahwa orang Madinah memiliki kebiasaan untuk bergembira, bermain-main di dua hari yang mereka sepakati. Kemudian Rasulullah pun berkata, qadimtu alaikum, aku telah datang di antara kalian, walakum yaumani tal'abuna fihi ma fil jahiliyah, dan sungguh kalian telah memiliki dua hari yang mana kalian bermain-main di dalam jahiliyah kalian, masa jahiliyah kalian. Wa qad abdalakum, dan Allah abdalakumullah, dan Allah telah menggantinya bihima khairan minhuma, dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kedua-duanya. Yang pertama adalah yaumun nahar, yaitu hari Idul Adha. Yang kedua adalah yaumul fitr, yaitu hari Idul Fitri. Jadi sejarah munculnya dua Id ini juga terpaut pada apa yang terjadi di masa jahiliyah. Kalau kita pelajari, jadi ceritanya Rasulullah melihat ada dua hari ini orang-orang Madinah memang menjadikannya sebagai hari kebebasan mereka bermain, bergembira. Dan dari situlah kemudian Rasulullah mengatakan Allah sudah menggantinya dua hari tadi dengan dua hari ibadah yang bukan hanya bermain-main tapi penuh makna, penuh rasa cinta, syukur yang sesungguhnya dengan berbagi, ya. Jadi kalau berbicara tentang syukur apapun jenisnya Pak, ketika mendapatkan nikmat, rasa syukur itu harus diungkapkan dengan berbagi. Makanya kalau kita melihat Idul Fitri, Idul Adha dengan segala pernak-pernik perbedaan yang ada, sebenarnya kedua-duanya disatukan dengan satu hal, yaitu berbagi. Inilah syukur yang sebenarnya. The real of syukur itu ketika kita mampu berbagi kepada orang lain. Di Idul Fitri kita berbagi melalui zakat fitrah, di hari Idul Adha kita berbagi melalui kurban. Ini yang menyamakan Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi kalau misalnya orang kita punya rasa syukur begitu, sebenarnya tidak terlalu bingung-bingung untuk untuk melakukan hal yang bermacam-macam, ya. Kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada fuqara, kepada du'afa, itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mampu mengekspresikan rasa syukur dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tentu Allah akan berjanji sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur akan kutambahi. Itu inilah hakikat the real of syukurnya tadi itu Pak, ya. Nah maka begitu pula di dalam Idul Fitri maupun Idul Adha, kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, dan syukur itu terapresiasikan dengan berbagi, baik dengan zakat fitrah maupun dengan mengeluarkan hewan kurban. Baik, kemudian salah satu syukur itu pula kita ungkapkan dengan pelaksanaan salat Idul Adha, dan tentu merupakan bagian daripada rasa syukur yang sebenarnya, yaitu dengan salat Idul Adha. Berbicara dengan salat Idul Adha, ini ternyata ulama memiliki dua pendapat di dalam pembahasan tersebut.
ada dua pendapat mengatakan yang pertama adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak melakukan tentu mendapatkan satu dosa. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam hujah yang sebenarnya cukup kuat ya. Cuma nanti ada satu titik kenapa perdebatan cukup sengit di antara kedua mazhab. Jadi dalil yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an itu adalah yang pertama firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika pada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salatlah, berkurbanlah. Salatlah, berkurbanlah. Berarti salat apa itu kira-kira Pak? Ada kalimat salatlah kemudian berkurbanlah. Berarti salat apa itu? Salat Idul Adha, karena salat yang dilakukan sebelum kurban itu hanya salat Idul Adha. Dan ini adalah perintah, kita tahu dalam ilmu usul fikih, wal amr ala asalil wujub, bahwa perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan kewajiban sampai ada satu korina yang menggesernya menjadi kesunahan begitu. Jadi perintah itu intinya wajib dulu sampai ada satu korina, satu tanda bahwa itu tidak wajib. Jadi kalau tidak ada tanda apa-apa ya kembali pada wajib. Perintah salat, misalnya Allah berfirman aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarkan zakat. Sekarang ada enggak dalil yang merubah dari kewajiban? Kalau enggak ada, hukum asalnya adalah wajib. Setiap perintah hukumnya wajib. Berbeda ada perintah tapi jadi sunnah gitu. Contoh seperti dalam kemarin yang kita bahas masalah kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wanhar, dan berkurbanlah. Jadi hukum awalnya kurban itu wajib pada dasarnya, karena perintahnya lil wujub. Tetapi jumhur ulama melihat ada qarina yang menggeser dia menjadi sunnah hukumnya. Qarinanya di mana? Yaitu pada hadis riwayat Ummu Salamah sahih Muslim yang mengatakan idza dakhalatil ashar, jika memasuki 10 hari yang terakhir, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian di antara kalian ada yang hendak berkurban. Kalimat hendak itu menunjukkan bahwa itu bukan merupakan kewajiban, karena nggak mungkin saya bilang bapak-bapak yang berkehendak sholat duhur silakan, ya nggak mungkin begitu, karena duhur itu kewajiban. Ibu-ibu yang berkehendak menggunakan jilbab, nggak mungkin, karena jilbab itu kewajiban. Tapi kalimat kehendak itu dapat digunakan untuk sesuatu yang berbau sunnah. Jadi itu yang disebut dengan qarina. Ya sama dengan ini perintah Allah menurut pandangan Abu Hanifah tidak ada qarina yang menggesernya, dan itu malah diperkuat dalam perilaku Rasulullah SAW, di mana kita melihat tidak pernah diriwayatkan dalam satu hadis pun di mana Rasulullah SAW meninggalkan salat Id dalam hidupnya. Tidak Nabi, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, dan tidak para sahabat seluruhnya meninggalkan salat Idul Adha maupun salat Idul Fitri. Maka dengan mulazamatun Nabi li hadhihi salafil idain, Nabi menjaga betul ini salat Id dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, dan tadi perintah wanhar, berkorbanlah. Begitu pula ternyata salah satu dasar yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah perintah Nabi untuk mengikuti salat Idul Adha ini atau Idul Fitri, bahkan berlaku untuk perempuan yang sedang datang bulan. Nanti akan kita lihat bagaimana perempuan yang sedang datang bulan diperintahkan juga untuk menghadiri sholat Id. Ini menunjukkan saking pentingnya, nanti akan kita jelaskan ya. Jadi ala kulli hal ini kalau kita pelajari, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dari apa yang dipaparkan tadi, ini dasar yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama dia mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah. Tetapi mereka juga sepakat bahwa sunnahnya bukan sunnah biasa, melainkan sunnah yang bersifat muakkada, sunnah yang bersifat sangat-sangat dianjurkan. Dan apakah jumhur ulama tidak bisa menerima dasar yang disampaikan oleh seluruh paparan-paparan Abu Hanifah tadi? Sebenarnya para jumhur ulama juga menyadari ini memang menunjukkan adanya arah kewajib, tetapi jumhur ulama lebih berpegang pada hadis A'rabi, di mana suatu ketika hadis masyhur ya, diriwayatkan suatu ketika hadis A'rabi ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, berapa salat yang wajib aku lakukan dalam sehari semalam? Nabi mengatakan, khamsu salawatin mafruḍatin fi kulli yaumin wal laila, sungguh salat 5 waktu sehari dan semalam. Sahabat ini mengulangi lagi, ingin mempertegas, hal alayya ghairaha ya Rasulullah, apakah ada yang selain 5 tadi ya Rasul? Rasul berkata, la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali engkau berlaku sunnah.
Jadi ini kalau kita pelajari bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memangkas seakan-akan bahwa seluruh jenis ibadah salat apapun selama bukan salat yang 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumnya adalah sunnah. Ini yang dipahami oleh jumhur ulama. Maka berangkat dari situ, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya perdebatan yang cukup mapan ini secara pribadi ya tarajjah, yaitu menjadi tarjih, yaitu bahwa mazhab jumhur ulama di sini lebih kuat. Tetapi keberhati-hatian, keikhtiatan kita dalam memahami mazhab Imam Abu Hanifah ini juga tidak dapat kita mudah-mudahkan. Artinya harus kita perhatikan, karena ternyata pendapat Abu Hanifah mengatakan wajib, seyogyanya jangan sampai kita tidak ikut sholat Id lah ya. Kadang-kadang penyakitnya begini loh Pak, kadang-kadang kalau udah berbau-bau Id, ini kan berbau-bau liburan. Kalau udah berbau-bau liburan itu kadang-kadang disambutnya dengan begadang. Malam begadang, paginya nggak ada yang sholat Id. Nah ini lucu begitu ya. Apalagi dengan anggapan, dengan alasan Idnya hukumnya cuma sunnah kok. Nah ini yang berbahaya sebenarnya ya. Padahal para ulama pernah mengatakan bahwa sampai-sampai aku tidak mengerti apa bedanya wajib dengan sunnah. Itu bukan maksudnya ulama nggak bisa bedain ya. Tapi maksudnya para ulama itu saking getolnya menjalankan perintah Allah itu, mereka sampai bingung. Artinya apa sih bedanya wajib dengan sunnah? Karena sunnah itu toh perintah juga gitu ya. Cuman kalau kita sebagai orang awam nih, kadang-kadang dengar sunnah itu jadi apa namanya? Jadi jalan keluar untuk mencari-cari alasan begitu. Ya, baik, ala kulli hal itu berkenaan dengan salat Id ya, dilakukan tentunya pada hari Idul Adha, dari munculnya matahari qadra ramhin, setinggi tombak, yaitu setinggi tombak begitu. Untuk sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk sedikit diakhirkan, artinya dimundurkan waktunya. Untuk Idul Adha itu disunahkan dipercepat Pak. Jadi untuk pengurus masjid ini harus membedakan. Jadi jangan disamakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha ya. Jadi ini berkenaan dengan itu. Al-afdal an tusalliya salatal adha fi awalil waqt. Disunahkan, dianjurkan salat Idul Adha itu dilakukan di awal-awal waktu. Jadi kalau emang masuk matahari sudah mulai muncul setinggi tombak dalam ukuran waktunya, mengikuti seperti itu. Kemudian liyatafarraghal muslimin ba'da lidzabi adhiyahum. Kenapa diperintahkan untuk dipercepat pada Idul Adha, kalau Idul Fitri disunahkan memperlambat? Alasan para ulama untuk Idul Fitri liyatamakkan nas min ikhraji zakatil fitr. Ya, untuk salat Idul Fitri disunahkan diakhirkan supaya mungkin ada beberapa orang yang belum membayar zakat fitrah menyegerakan untuk membayar zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitrah akan habis waktunya dengan naiknya imam ke atas mimbar. Gitu. Jadi sehingga diberi waktu jeda, misalnya matahari munculnya setinggi tombak jam 7, berarti ya mundurnya paling enggak kita mulai jam 7:30 atau jam 7 lebih sekian untuk Idul Fitri. Tapi untuk Idul Adha itu disunahkan untuk mempercepat begitu ya. Dan ini diedukasikan kepada para jemaah bahwa pelaksanaan sholat di masjid kita jam sekian. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok cepat sekali untuk Idul Adha? Para ulama menjelaskan di sini, liyatafarraghal muslimun ba'daha lidzabi adhiyahum, agar orang muslim memiliki waktu yang cukup, karena nanti setelah ini akan menyembelih. Jadi terbalik Pak ya, kalau Idul Fitri itu kita kan kegiatannya sebelum selesai sholat udah habis. Tapi kalau untuk Idul Adha kan kebalik, kita baru sholat baru boleh dimulai. Makanya orang menyembelih sebelum sholat Id, maksudnya menyembelih sebelum pelaksanaan sholat, itu tidak sah. Rasulullah mengatakan, man dzabaha qabla ayusalliyal Id falyu'id makan al-ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum Id itu dikumandangkan atau dikerjakan, maka wajib baginya mengulangi dengan hewan yang lainnya, karena sesembeliannya dianggap tidak sah. Artinya bukan sembeliannya, kurbannya dianggap tidak sah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengenai tempat. Ini kalau kita melihat dari Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila musalla. Rasulullah diriwayatkan keluar Idul Fitri, Idul Adha menuju musalla. Ini musalla ini bukan maksudnya musalla seperti yang kita pahami ya. Musalla ini maksudnya adalah lapangan. Jadi dia musalla itu tempat salat ya begitu. Jadi melakukannya tempat salat
illa yakuna hunaka udhrun kamatar, kecuali kalau di situ ada uzur seperti hujan atau mungkin angin ribut atau apapun lah namanya seperti itu, maka fala haraja hina idzin fi shalah fil masjid, maka tidaklah berdosa baginya melakukan salat di dalam masjid begitu. Jadi tidaklah mengapa baginya. Untuk salat Id yang paling afdal para ulama sepakat mengatakan yaitu salat Id di Masjidil Haram ya. Ini menjadi cita-cita tentunya jika memiliki rezeki ya, berazam Pak untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Ketepatan alhamdulillah Ustaz sudah pernah merasakan, membandingkan dengan haji pun itu untuk pengalaman atau spiritualnya itu jujur lebih dalam umrah di bulan Ramadan. Makanya kita berazam meskipun harganya juga cukup fantastis ya, tidak sama dengan umrah biasa, tapi kalau kita sudah berazam insyaallah tidak ada yang tidak bisa. Idza arada syai'an yakula lahu kun fayakun. Kalau kita sudah berkehendak, sudah yakin, aku yakin insyaallah akan ada jalan ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Haji juga demikian, kalau kita sudah punya azam yang kuat, itu insyaallah Pak akan ada pertolongan ya. Tentu dengan memperbanyak amalan-amal saleh, terutama memperbanyak sedekah. Insyaallah pertolongan Allah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah, Allah yang akan menggantinya. Itu jadi, dan kalau Allah yang ganti tentu enggak bakal sama Pak ya, tentu akan dikali lipatkan, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan seperti satu biji yang ditanam muncul 7 cabang, di atasnya per cabang memunculkan 100 biji, berarti 1 dikalikan 700 kali lipat. Itu baru standar yang biasa, karena di akhir ayat ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan bisa lebih dari itu karena Allah berjanji akan mengkali lipatkan sekehendak beliau yang punya hak prerogatif untuk berapapun mengkali lipatkannya. Jadi berangkat dari situ, ini kalau kita pelajari untuk salat Id yang paling afdal, dan itu menjadi cita-cita kita untuk bisa mencicipi salat Id di Masjidil Haram ya. Luar biasa salat tarawih itu dahsyat sekali ya, sampai berjam-jam, bahkan nanti diputus jam 10 tidur, kemudian jam 1 bangun lagi melanjutkan lagi sholat qiyamul lailnya. Itu luar biasa pengalaman spiritual yang dahsyat ya, berjam-jam, bahkan 1 rakaat bisa mengambil sampai setengah jam. Itu jemaahnya tidak ada yang protes, malah nangis semuanya, khusyuk semuanya begitu ya. Sama dengan di Masjid Istiqomah juga gitu, kalau imamnya 1 rakaat setengah jam itu jemaahnya nangis semuanya gitu ya, nangis karena kecapean maksudnya begitu Pak. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa etika untuk salat Id. Nah, ini ada beberapa etika, mungkin beberapanya kita udah tahu, tapi mungkin beberapa ada yang sangat tidak familiar di telinga kita. Yang pertama adalah yustahabul ghuslu qabla al-khuruj, disunahkan mandi sebelum keluar. Ini diriwayatkan dalam hadis Nafi meriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Ibn Umar diceritakan karena yagtasil yaumal fitr, beliau selalu mandi pada hari Idul Fitri qabla yaghdu ila al-musalla, sebelum berangkat menuju musalla. Kemudian Su'ila Ali bin Abi Thalib, Imam Ali ditanya tentang mandi, faqala yaumul jum'ah, hari Jumat kata beliau, wa yaum Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahar, wa yaumul fitr, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Kesunahan yang kedua adalah tajamul, disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk berdandan, walabsu ahsanit thiyab, dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, begitu Pak, pakai baju yang bagus, pakai baju yang yang terbaik yang kita punya. Kan Idul Fitri ini kita disunahkan pakai baju yang bagus, Idul Adha disunahkan pakai baju yang bagus. Banyak orang salah paham gitu, dipikir bahwa pakaian bagus ini digunakan untuk jalan-jalan. Tidak, tapi maksudnya pakaian bagus ini digunakan untuk sholat, mestinya begitu ya, mestinya begitu. Dan ini diambil dalam hadis sandaran bahwa memang menjadi kebiasaan di hari Id itu mereka membeli baju-baju baru, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dalam sebuah cerita hadis diriwayatkan di dalam Hasya An-Nasai. Dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika bertemu dengan Umar, akhadha Umar jubbatan. Suatu ketika Nabi jalan sama Umar mengambil sebuah jubah min istibrak, tubau fisuk, dari kain istibrak ya, semacam kain sutra begitu, kemudian diambil di pasar. Fata Rasulullah, maka kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya Rasul ibta hadhih tajammal biha lil 'id wal wufud. Ya Rasul, kalau engkau ingin
aku belikan ini untuk kau jadikan sebagai pakaian menerima utusan negara, wal id untuk melaksanakan sholat id. Jadi memang sudah menjadi indikasi bahwa sholat id itu mereka membiasakan pakaian-pakaian yang baru dan bagus begitu. Jadi tidak mengapa selama tidak berlebihan tentunya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu qabla al-khurud, makan sebelum keluar sholat id untuk Idul Fitri. Dan disunahkan untuk tidak makan sampai setelah sholat id untuk Idul Adha. Jadi terbalik ya. Ini kalau kita lihat dalam hadis riwayat Buraidah dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am. Nabi tidak pernah keluar pada hari Idul Fitri menuju sholat kecuali makan dulu. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu Pak, disunahkan makan. Wa yauman nakhr la yakul hatta yarji fa yakul min nasikatihi. Dan kalau Idul Adha Nabi justru tidak pernah makan sampai beliau pulang dari sholat idnya dulu. Itu anjurannya seperti itu ya. Nah, bahkan disunahkan kalau bisa makanan yang pertama kali masuk ke mulut kita adalah makanan dari hewan yang kita kurban. Cuman masalahnya kan ini dulu Nabi menyembelih sendiri. Nabi motong-motong sendiri. Jadi disembelih, dipotong, mungkin daging diambil, Aisyah yang masak, Rasul tetap motongin dagingnya. Nah, sekarang kan dititipkan di masjid. Apalagi kalau nitipkan dagingnya misalnya keluar kota, wah itu disuruh makan pertama kali daging kurban. Kapan makannya itu Pak ya? Jadi mungkin ini berkaitan dengan tersebut kesunahan ya, bukan nomor suatu kewajiban begitu. Jadi dianjurkan intinya kita kalau bisa sholat id baru kemudian kita makan untuk Idul Adha. Ala kulli hal, kemudian yang keempat adalah disunahkan takbir fil idin min khinil khuruj, disunahkan bertakbir dari keluar rumah sampai menjelang sholat. Jadi dari keluar rumah, kita keluar rumah pada sholat id itu, kemudian kita sampai di di musola atau di lapangan tadi, kemudian duduk masih bertakbir terus begitu. Ya sampai kapan? Sampai sholat dikumandangkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dalam beberapa riwayat seperti Ibn Abi Syaibah dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW karena yakhruju yaumal fitr fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Nabi kalau salat Idul Fitri beliau bertakbir dan mendatangi tempat salat wa hatta yaqdiyas shalah, sampai menyelesaikan salat. Fa idza qudiyatis shalah, dan jika salat sudah selesai quti'at takbir, maka takbir terputus, artinya tidak dilanjutkan lagi. Seperti itu ya. Jadi sunahkan untuk memperbanyak takbir. Kemudian berikutnya yang kelima, yukhrijun nisa hatal khuyat wasibyan, membawa ikut serta anak-anak dan istri-istrinya. Ini dibawa semuanya begitu Pak ya, anak-anak dan istri-istri Pak ya. Jadi dibawa hatal khuyat meskipun sedang datang bulan. Ya tadi yang kita jelaskan tadi. Tentu menjadi pertanyaan, apakah orang datang bulan memang boleh melakukan salat id? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis riwayat Ummu Atiyah dikatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasul an nukhrijuhunna fil fitr wal adha, bahwa kami diperintahkan untuk mengeluarkan para istri-istri, para wanita-wanita pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ammal khuyat, sedangkan yang datang bulan tetap diperintahkan untuk melakukan mengikuti perayaan salat Idul Adha, tetapi di sini dikatakan Nabi wa ammal khuyat fayatazilna shalah, sedangkan yang khuyat, yang haid tetap diperintahkan datang meskipun mereka tidak sholat begitu ya. Jadi tetap enggak sholat. Terus ngapain datang ke tempat kalau begitu? Dikatakan wal yashadnal khair, dan hendaklah para wanita-wanita itu mendengarkan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan mendengarkan doa-doanya orang Islam. Jadi itu tujuannya, menambah keberkahan, menambah keramaian. Bahkan perempuan yang sedang datang bulan pun diperintahkan untuk hadir bersama-sama. Ini menunjukkan bagaimana ungkapan rasa syukur yang begitu besar yang terapresiasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi seperti itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membawa ikut serta para wanita yang haid. Bahkan suatu ketika ada seorang wanita berkata, "Qultu ya Rasulullah," Ummu Atiyah berkata, "Ya Rasulullah, ihdana la yakuna laha jilbab." Salah satu di antara para wanita ini ada yang tidak punya jilbab ya Rasul. Kata Nabi, lital basa ukhta min jilbabiyah, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepada saudara yang enggak punya jilbab. Maksudnya itu orang-orang dulu kan memang terkenal dengan kemiskinan ya. Sampai kadang-kadang pakaian itu cuma satu Pak, mereka Pak punya Pak. Jadi mungkin wanita punya jilbab cuma satu aja. Nah satu jilbab ini ya kemudian diletakkan begitu di rumah. Kadang-kadang kalau mereka misalnya kotor dicuci, ditunggu dulu, nanti kalau mau keluar nunggu jilbabnya kering.
Saking miskinnya orang-orang di zaman Rasulullah SAW, sampai waktu itu mereka berkata, ini bagaimana dengan perempuan yang tidak punya jilbab? Dan Rasulullah pun berkata, hendaklah yang punya meminjamkan yang tidak punya. Ini menunjukkan lagi-lagi menunjukkan kepentingan atau keharusan pelaksanaan daripada salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Kemudian yang keenam adalah mukhalafatu thariq ilal musalla. Mencari jalan yang berbeda menuju tempat salat. Jadi misalnya kalau rumahnya ada di misalnya di mana, di perapatan misalnya, menuju ke lapangan Merdeka mungkin lewat depan, nanti pulangnya mungkin bisa lewat belakang, tembus lewat jalan sana Pak. Yang nggak tahu Bapak yang tahu, lebih tahu jalannya. Yang jelas antara berangkat dengan pulang itu kalau bisa memang jalannya berbeda. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Jabir bin Abdillah dikatakan, karena Nabi SAW idza kana yaum Id khalafa tariq, sesungguhnya Nabi kalau hari Id selalu mencari jalan yang berbeda antara kepergian dan kepulangan, ya. Ini mungkin jarang dikerjakan, tetapi begitulah sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang ketujuh, istahabu tabkir ilal musalla, disunahkan mempercepat menuju ke tempat salat, ya. Jadi kalau bisa dipercepat. Kadang-kadang jemaah enggak memundur-mundurkan. Jadi padahal sebenarnya kalau bisa dipercepat, semakin cepat semakin baik sebenarnya. Ya kalau bisa salat subuh berjamaah di masjid, selesai salat subuh pulang, ganti baju, bersih-bersih, siap-siap berangkat lagi ke masjid lagi. Ya, jadi mestinya begitu. Jangan jangan punya anggapan udahlah belakangan aja. Beda Pak, pahalanya beda. Ya, beda. Jadi begitulah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Kemudian hadir dan tentunya mendengarkan sampai terakhir, jangan bubar. Ini kadang-kadang khutbah bubar Pak. Itu tolong diperjelas kembali kepada para jemaah. Mungkin pengurus memberikan statement sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, bahwasannya diperjelas bahwa wanita yang sedang datang bulan saja, yang jelas-jelas gak bisa ikut sholat, itu diperintahkan Nabi untuk datang. Untuk apa tadi? Mendengarkan kebaikan, maksudnya mendengarkan khutbah dan mendengarkan doanya orang Islam. Jadi wanita yang haid, yang gak bisa sholat, ikut doa dan ikut mendengarkan khutbah. Lah kok kita yang gak haid kemudian khutbah bubar begitu? Berarti kan lebih parah dari wanita haid itu sebenarnya, ya. Jadi walhasil ini pembelajaran itu bisa dijelaskan kepada jemaah. Kemudian sebenarnya ada etika di sini Pak. Ada etika yang sangat dilanggar ketika kita berdiri pada sholat Id. Saya mau bertanya kepada Bapak, di sholat Jumat Bapak bisa melihat banyak hadis. Ya, banyak hadis melecehkan atau menghinakan orang-orang yang berbicara ngobrol di sholat Jumat. Itu sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berkata kepada saudaranya diam wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, Jumatnya tidak menjadi sia-sia. Padahal kalimat diam itu kan bagus ya, artinya ya, hei diam begitu. Itu aja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitulah. Kemudian Rasulullah juga pernah waktu itu ceritanya lagi berkhutbah, tiba-tiba di luar ada orang obrol-obrol itu. Obrol-obrol barang. Para sahabat yang waktu itu mereka juga bukan kurang ajar, tetapi mereka mungkin belum memahami hukumnya, itu pada keluar ngeliatin dagangan di luar itu. Akhirnya tersisa beberapa belas orang. Salah satunya adalah wa ana minhum. Perawinya Ibn Mas'ud mengatakan, dan aku salah satu dari orang yang ada di dalam masjid. Tinggal beberapa belas. Kemudian Nabi berkata, wallahi lau baqiya ahadukum ahad, demi Allah, andai kata tidak tersisa di antara kalian ini ada orang yang duduk di sini, la salabikumul wadi nara, Allah akan turunkan neraka ke dalam lembahmu ini. Karena waktu itu kan berada di lembah, ya. Jadi subhanallah, ini menjadi satu ancaman mestinya untuk kita menghormati seorang khatib untuk datang mendengarkan khutbah itu. Jadi diberi nasihat untuk tidak bubar. Kadang-kadang ini menjadi tren menjadi sebuah tren, ya, bahwa nanti selesai. Karena mungkin dibayangkan kalau Jumatan kan khutbah dulu baru sholat, makanya mereka mau nunggu. Nah kalau Idul Fitri ini kebanyakan orang melaksanakannya biasanya sholat dulu baru khutbah. Makanya kadang-kadang waktu sholat selesai salam dipikir udah bubar mereka semuanya, nggak diperbolehkan, ya, mendengarkan khutbah, khatibnya dilaksanakan begitulah, ya. Kadang-kadang ini khatib ini nggak dihargai. Saya bilang, wah nanti kalau nggak ada Anda juga bingung sendiri itu. Pernah di masjid itu khutbah, khatibnya nggak datang tanpa konfirmasi. Pengurus sudah bingung, dorong-dorongan, nggak ada yang mau maju jadi khatib. Mau nggak mau udah jemaah 15 menit resah begitu, ya. Kemudian
pengurus maju ke depan. Kata pengurus, bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf berhubung khotib tidak ada, sholat Jumat kita tunda ke hari Sabtu katanya gitu ya. Jadi karena udah nggak ada yang bisa gantikan itu, makanya menghargai dari seorang khatib ini. Baik, ala kulli hal. Yang terakhir adalah yustahabbu al-mashy ilal musalla, disunahkan untuk berjalan kaki menuju ke tempat salat. Nah, ini kalau bisa jalan kaki, Pak, ya. Kalau bisa ya, Imam Ali mengatakan minas sunnah an takhruja ilal idi masyan. Dari sebagian sunnah adalah kalau bisa menuju ke tempat salat itu dalam keadaan berjalan. Ya, jadi disunahkan berjalan kaki, dan tentunya ini berlaku ketika tidak ada masyaqqat. Tapi kalau berlaku di situ terdapat masyaqqat, maka tidak mengapa baginya menggunakan kendaraan, begitu ya. Tetapi lebih afdal ketika tiada masyaqqat itu menggunakan jalan kaki. Ya, mungkin hikmahnya lebih bersyukur ya kepada Allah, jalan kaki dengan anak istrinya sambil bertakbir bersama-sama dari rumah menuju masjid. Ini luar biasa, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kalau bagi yang mampu, tapi kalau bagi yang tidak ya jangan dipaksa juga. Ustaz sendiri naik apa kalau kendaraan menuju tempat sholat id? Saya bilang saya naik kendaraan. Wah, berarti Ustaz pintar ngomong tidak melaksanakan. Ya lihat-lihat dulu Pak, saya sholatnya di mana, kan begitu. Ya kayak kemarin itu Idul Fitri kemarin saya sholat id di Lamaru. Nah, itu kalau dari Karangjati ke Lamaru jalan kaki Pak, ya. Itu yang ada bukan saya sholat, saya yang disolati, begitu loh ya. Jadi maka berangkat dari situ, saya pikir ini menjadi satu hikmah yang cukup besar kalau kita melakukan sholat id dengan berjalan kaki bersama anak istri, bertakbir bersama-sama. Sini akan ada muncul keromantisan dari sisi agama ya, dan itu menjadi suatu hal yang cukup indah. Baik, itu beberapa adab dan etika. Kemudian juga perlu diperjelas, tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah id, itu harus diperjelas. Sehingga kadang-kadang entah kenapa ya, kalau pelaksanaannya di masjid memang masih ada namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau pelaksanaannya dilakukan di lapangan, sebenarnya ada yang aneh ini kata Ustaz ya. Ketika datang kemudian dia sholat 2 rakaat saja, dia bingung. Dibilang sholat qobliyah id, tidak ada qobliyah id. Dibilang sholat tahiyatul masjid, ini di lapangan. Berarti kan sholat tahiyatul lapangan ini modelnya. Jadi tidak ada. Artinya kalau emang sholat di lapangan ya ketika datang kemudian duduk, mungkin karena kebiasaan kali ya. Karena kan kita kalau datang itu biasanya sholat dulu baru duduk begitu ya mungkin. Tetapi ini perlu diperjelas, memang tidak ada sholat qobliyah id, ini tidak ada. Kemudian juga tidak ada azan dan tidak ada iqamat ya. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dikatakan dalam hadis riwayat Ibn Abbas dan Jabir, lam yakun yu'adzin yaumal fitr wala yaumal adha, tidak perlu diadzani di hari Idul Fitri maupun tidak perlu diadzani pada hari Idul Adha ya. Baik, jadi itu seperti itu untuk tata cara salat, sama seperti biasanya, salat 2 rakaat dengan penambahan 7 takbir di awal dan 5 takbir di akhir ya. Baik. Jadi mungkin itu Pak sementara ini, mudah-mudahan bisa dijadikan suatu pembelajaran untuk kita semua dalam rangka menyambut hari Idul Adha al-Mubarak yang sudah ada di depan mata kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah menerima kurban kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji, pelaksanaannya wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf ifadah dan lain sebagainya dalam keadaan lancar, sehat walafiat, tidak terjadi apapun kepada mereka. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ketepatan tahun ini belum diberangkatkan, insyaallah diberangkatkan di tahun-tahun yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini sementara jelaskan. Selanjutnya marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.